Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Dr. Iswan, Kang Iwan ya. Saya sambil nunggu kawan aja, ada 8 orang di perjalanan ya. Satu Profesor Yayat baru keluar dari kelas. Kemudian Pak Ujang di Ciperna. Salah sendiri sih, Pak Sabto ngasih jadwalnya hari kerja Pak. Jadi kalau agak sedikit gangguan teknis gitu mohon maaf ya. Jadi ada 8 orang masih di dalam perjalanan. Tapi begini Pak, sebenarnya saya udah lama ingin ikut di kajian Bapak Pak sebenarnya. Saya cerita sedikit, minta waktu 5-6 menit Pak. Saya akan ngobrol agak cepat nih. Ya. Jadi saya itu punya peristiwa unik pada tahun 2019 Pak. Oktober tanggal 28 persis di hari kelahiran saya, itu saya masuk rumah sakit untuk pertama kali dalam sejarah hidup saya, persis di usia saya yang ke-48 tahun. Jadi sebelumnya saya tidak pernah masuk dirawat di rumah sakit. Dan biasa kalau nengok orang saya tidak takut, tidak cemas, tidak apa, biasa aja sebelumnya. Tapi begitu saya masuk rumah sakit, itu saya nggak tahu, pikirannya buruk aja pikiran itu. Dan saya baru mengerti ternyata di rumah sakit itu mengerikan. Jadi tiba-tiba ada orang baca Quran, lalu tidak lama kemudian menangis menjerit-jerit gitu ya. Oh berarti tanda mati gitu. Jadi 3 hari 3 malam di rumah sakit itu saya nggak bisa tidur Pak. Jadi gelisah. Nah kejadian kenapa saya sakit itu bermula karena perilaku saya kurang bagus Pak Sabto. Dulu saya perilakunya nggak bagus. Saya perokok berat, saya 4 bungkus sehari. Kemudian kopi itu saya antara 5 sampai 6 gelas sehari. Jadi itu perilaku saya. Sehari-hari itu dijalani selama kurang lebih 26 tahun. Saya memimpin 8 perusahaan Pak. Dan perusahaan properti dan beberapa kegiatan bisnis lain seperti konveksi dan lain-lain. Kemudian juga saya sebagai dosen di Yayan Cirebon dan kemudian saya juga punya kampus sendiri dan punya yayasan sendiri. Kemudian sehari-hari saya sebagai dosen di Yayan Cirebon. Jadi waktu itu merasa 24 jam itu kurang. Merasa 24 jam itu kurang. Tepat pada tanggal 27 Oktober saya masih menyelenggarakan rapat sampai jam 1:30 pagi. Nah, berarti tanggal 28 itu sudah kelewati 1,5 jam oleh saya. Pada 1:30 itu kebetulan badan saya ngerasa nggak enak tuh. Ngerasa nggak nyaman badan tuh. Saya akhirnya nyuruh sama si bibi waktu itu yang ada di rumah saya untuk membuatkan jahe, kunir sama bawang merah. Mungkin komposisinya yang tidak tepat. Sorry, bawang putih. Mungkin komposisinya nggak tepat. Saya minum itu, tidur saya dengan pulas. Subuh saya bangun. Berarti kurang lebih tidur jam 1:30, mungkin jam 2 lah masuk di kamar. Jam 2, jam 3, jam 4, 4:30, 2 jam setengah. Saya bangun biasa aja, nggak apa-apa. Setelah tidur saya tidur lagi. Nah pada saat setelah tidur habis subuh itu, kalau orang Sunda bilang itu saya kena arep-arep. Jadi kena arep-arep gitu ya. Saya bangun sekaligus gitu, kena arep-arep gitu. Nah tiba-tiba lutut saya tuh kayak bergoyang Pak. Jadi lutut saya tuh kayak, ini saya perlu cerita soal ketemu dengan Karnus itu. Lutut saya kayak bergoyang gitu. Kayak goyang aja Pak. Saya istighfar jalan-jalan terus saya. Tapi di otak saya yang ada satu kata. Setruk, 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 setruk. Itu di otak saya itu. Oh bahasa ini setruk. 6:30 saya dilarikan ke rumah sakit oleh istri. Saya jalan kaki biasa, tapi otak saya itu saya menganggap bahwa saya itu stroke. Waktu itu tensi saya 125/80, kemudian kolesterol saya 238, kemudian trigliserid ya 150, kurang lebih begitulah. Kemudian asam uratnya 6,2 gitu ya. Tapi nggak tahu di otak saya bahwa saya itu stroke gitu, di otak saya itu. Akhirnya saya karena masuk ke rumah sakit, di mana rumah sakit itu familiar bagi kita semua, rumah sakit Permata. Kemudian saya tuh diinikannya ke dokter saraf Pak. Saya ke dokter saraf, lalu oleh dokter saraf saya dikasih vitamin namanya vitamin saraf. Saya itu, vitamin saraf dan berbagai obat-obat lain. Aneh bin ajaib, semakin hari saya bukan semakin baik Pak Iswan. Pak Dokter Iswan, bukan semakin baik. Pak, ini Pak Iwan ya, saya bukan semakin baik saya itu Pak Iwan. Malah semakin buruk. Sebulan itu saya 5 kali masuk UGD. 5 kali masuk. Dan tensi mulai saat itu naik turun nggak karu-karuan. Kadang-kadang 150, kadang-kadang 160.
kadang-kadang 145, tapi kadang-kadang hanya 100. Jadi nggak angger gitu tensinya. Di tengah yang begitu itu, Pak Sabto, istri saya ngajak saya ibadah haji, ibadah umroh Desembernya itu. Saya belum ngerti bahwa saya itu kena anxiety. Saya belum ngerti itu, si anxiety itu belum ngerti. Tapi anehnya Pak, saya begitu masuk ke bandara, itu melihat orang, saya kayak mau pingsan Pak. Ya kamu simpan, saya ketakutan ke apa, pikiran saya, kalau saya naik pesawat, ini pasti pesawat itu bakal meledak. Itu pikiran saya itu. Ini pesawat itu pasti bakal meledak. Saya nggak bisa apa-apa, saya minta balik. Itu dipaksa istri saya untuk menjemput saya. Maksudnya minta dijemput gitu ya. Akhirnya anak saya menjemput saya ke bandara. Tapi rupanya istri saya doanya lebih dikabul Tuhan daripada saya gitu kan. Akhirnya saya bisa berangkat dengan naik kursi roda Pak Iwan ini saya cerita, naik kursi roda. Itu saya di Mekah berdoa, katanya di Mekah itu tempat di mana doa-doa itu dikabulkan. Saya juga percaya itu. Tapi itu tidak mengurangi ketakutan dan kecemasan saya. Saya takut, cemas, enggak tahu perasaan saya mau mati, tidak ada kata lain kecuali mati. Lihat orang gila, saya seperti mau gila. Lihat jembatan, seperti jembatan itu mau rubuh. Ini saya kenapa? Saya akhirnya enggak karu-karuan. Dan nambah gila lagi saya, karena saya mulai senang buka YouTube tentang kesehatan. Dari mulai dokter Jadul Akbar, dokter Agus, macam-macam, itu saya lalap di dalam YouTube. Setahun lewat, saya nggak ngerti juga. Akhirnya Profesor Yayat yang lagi di perjalanan, nyaranin ke saya sama almarhum Pak Abu Khair, wayahna cenah datang ke psikiater cenah gitu ya. Wayahna datang ke psikiater. Saya bilang, masa ke psikiater? Saya bukan orang gila. Saya bilang, saya normal aja. Saya bilang gitu. Masa saya ke psikiater? Saya nggak percaya itu. Pak Yayat, rupanya Pak Yayat sudah lebih dulu tuh, yang juga mau hadir. Dia langganan psikiater dia. Rupanya itu, Pak Abu juga sama, langganan psikiater. Waduh, saya ke psikiater, gila dong aku ini. Pikiran saya begitu, gitu ya. Lama perjalanan, tiba-tiba saya bertemu dengan YouTube-nya Profesor Nursam. Profesor Nursam, Sekjen Kemenag. Masa Profesor Nursam bohong, saya bilang gitu kan ya. Saya dengerin lah Dokter Nursam itu. Akhirnya saya berkenalan dengan Karnus, tuh Pak. Nggak tahu nih, namanya tuh Cak Cipto yang saya cari tuh namanya tuh siapa yang bisa saya komunikasi soal Karnus ini gitu kan. Saya ketemu dengan namanya Cak Cip Pak. Dikirimlah saya itu alga sereal sama algati. Begitu saya minum, singkat cerita aja, begitu saya minum alga sereal Pak, yang terjadi perut saya membesar Pak. Perut saya tuh membesar. Waduh ini Pak Nursam ini membunuh saya ini kan. Saya makin takut Pak, makin takut, makin cemas. Akhirnya saya berhenti, nggak minum lagi. Setelah begitu, monggo Pak, ini Pak Asep bersama istri, berarti tinggal 6 orang lagi nih. Silakan Pak Asep. Memang ini sengaja saya agak dilambatin dikit supaya pas nanti. Kasihan soal ilmunya Pak. Nah, setelah begitu saya terus mendengarkan Bapak tuh, ya, mendengarkan Pak Iwan cerita tuh, dari mulai anak kecil yang kena kanker, ya. Saya berpikir juga Pak, itu buruk juga saya. Waduh, jangan-jangan lambung saya kanker juga nih. Jadi saya tuh pikirnya begitu. Begitu cerita banyak kan, macam-macam itu yang sembuh diabetes macam-macam, pikiran macam-macam. Muncul terus begitu. Akhirnya saya nyoba lagi bulan puasa, saya telepon lagi Cak Cip itu. Om, kata aku, kalau saya minum ini sebenarnya kok begini? Oh Pak, kalau untuk yang pertama disaring dulu. Kamu kenapa nggak ngomong dari kemarin? Kata saya gitu ya. Akhirnya saya saring Pak. Saring. Oh ya, enggak juga nih, enggak penuh tuh perut saya. Jadi saya minum tuh pagi setengah, sore setengah disaring Pak. Kurang lebih mungkin sebulan setengah-setengah disaring aja dulu oleh saya. Saring. Nah setelah begitu saya agak mending. Akhirnya saya berani satu, pagi satu, sore satu. Tidak disaring Pak. Berikutnya itu oleh saya tuh. Tapi saya minum, kalau istri saya minum algati nggak apa-apa. Saya Pak itu mencret iya, macam-macam iya Pak. Begitu minum algati, waduh ini gangguan lagi ini saya. Nah, terus tapi saya dengar cerita bahwa unggulan dari produk Karnus itu adalah algati. Saya ikuti terus itu, si algati itu saya minum terus Pak sampai hari. Kalau dihitung saya nggak tahu berapa puluh dus itu yang namanya alga sereal. Bisa dilacak di
Pak Rahmat Mampa atau di Pak Cakcip tuh. Dokumen pengiriman ke rumah saya soal Algaserel sama Algati. Saya perlu menyampaikan soal ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya merasa ini ada sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah saya tidak punya pretensi apapun. Ini dibiayai penuh sama saya kegiatan acara ini, maksudnya untuk tempat dan ininya. Jadi saya hanya ingin berbagi pengalaman, Pak. Berbagi pengalaman. Saya yang sudah diponis oleh dokter katanya jantung, kata dokter itu. Tapi kata istri saya, masa hasilnya bukan jantung dikasih obat jantung, tapi dikasih juga obat harganya 7 juta, tapi nggak ada yang diminum satupun oleh saya. Itu Pak, sebelum ketemu Karnus Pak, karena hasil cek labnya nggak jantung, kok dikasih obat jantung, gitu. Sebelum tahu itu bahwa itu tuh yang begitu tuh penyakit mah, gitu maksudnya Pak. Jadi ternyata mah itu macam-macam gitu jenisnya. Nah, jadi akhirnya saya merasa bapak-bapak dan ibu-ibu, saya perlu menghadirkan Pak Iwan sama Dokter Iswan, Dokter Sabto juga, itu semua untuk cerita di sini Pak, berbagi pengalaman karena banyak nih diantara kawan-kawan, diantaranya ada Bu Nopi, ya ini Adinda istri saya begitu, yang kadang-kadang tidak bisa tidur semalam, keringat dingin, dipikirnya penyakit jantung juga, nah tahu-taunya penyakit lambung gitu maksudnya. Saya ajak teman-teman ini untuk mendengarkan seperti apa solusinya, dan saya merasa bertemu kembali dengan kehidupan saya Pak. Saya merasa bertemu lagi dengan kehidupan saya, ya meskipun saya juga harus mengakui, dulu saya Pak, mohon maaf ya, saya trauma dengan malam Pak. Saya trauma dengan malam, saya kalau ketemu malam itu takut Pak, karena tidak bisa tidur. Orang yang suka ngejek saya itu namanya Profesor Adang. Dia dipoto, tuh kalau anak mah yang penting nggak goler tidur, katanya gitu tuh Profesor Adang tuh. Ngecek saya, kalau saya itu nggak bisa tidur semalam itu. Jadi dari mulai suara jangkrik sampai suara kodok sampai suara apa terdengar semua. Orang berbisik apa kedengar semua oleh saya Pak. Kalau di kampung saya pasti dianggapnya kena santet Pak. Saya yakin sekali saya kena santet. Itu menurut pikiran orang kampung, karena hasil lab kan saya nggak apa-apa. Ternyata kan lambung Pak, persoalan utamanya ada di lambung. Alhamdulillah Pak, saya 27 hari tidak tidur siang dan malam Pak. Itu alhamdulillah saya bisa melewati fase itu 27 hari Pak, tahun 2020 itu. 2019 mah ya, 2019 itu saya 27 hari. Mungkin orang tidak percaya, tapi sekarang ada pembuktian lain, ternyata ada yang lebih kuat daripada saya, namanya Dr. Haji Hambali. Tapi saya undang kasih jauh gitu dia tempatnya, jadi nggak sempat saya undang. Itu dia ternyata lebih lama daripada saya, karena dia mengalami 34 hari tidak bisa tidur siang dan malam. Jadi ada yang mengalahkan saya Pak, dikira saya rekod utamanya itu saya yang tidak bisa tidur selama 27 hari 27 malam. Kalau 27 malam aja nggak bisa tidur, siangnya bisa tidur, ya itu nggak ada masalah. Sekarang alhamdulillah Pak, saya di mobil, anak saya nyupir, ya ngorok Pak. Ya malam jam 9 asal ke kasur, ngorok juga Pak. Nah, ya alhamdulillah lah pokoknya. Nah dari pengalaman itu saya ingin berbagi, mudah-mudahan ada berkahnya juga buat saya. Berkah pengetahuan, karena saya pingin Pak, pingin ikut ke Surabaya. Pingin ikut, Bapak ada di Jogja, saya ingin ke Jogja. Bapak punya acara di Jakarta, ingin ikut. Saya hitung kalkulasi, daripada saya berangkat ke Jogja atau ke Surabaya, lebih baik saya mengundang Bapak aja. Saya hitung kosnya itu mirip-mirip lah Pak. Kalau saya ke sana dengan di sini ngundang, kalau ini kan banyak orang yang bisa saya bagi, kalau di sana kan hanya saya sendiri. Itu motivasinya Prof Maman tuh ada saya profesor. Orang yang melahirkan banyak profesor namanya Profesor Maman. Nah ini ada Profesor Adang sama juga begitu. Jadi itu profesor senior. Ada Pak Kiai Haji Maman. Ini penemu membaca kitab kuning cepat Pak. Nah ini nanti sebentar lagi ada Profesor Yayat. Ada lagi Profesor Suklani yang hadir lagi di perjalanan menuju sini. Ada 6 orang lagi yang belum hadir sesuai dengan undangan. Saya menghitung ada 19 orang. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu pengalaman saya ingin memperkenalkan Karnus. Alhamdulillah yang pedas bisa saya makan Pak sekarang. Yang masih kadang-kadang gangguan, makan yang terlalu kecut Pak. Jadi saya kalau makan manggis sampai 5 biji kuat Pak.
makan nanas, danas sekarang udah bisa Pak. Tapi kalau sudah makan danas, makan itu juga, manggis juga, baru perut saya ada gangguan Pak. Nah, itu masih adaptasi Pak. Dan kadang-kadang malam masih kadang-kadang muncul Pak, sewaktu-waktu. Tapi tidak rutin kayak dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak semua. Dan alhamdulillah tensi saya yang tadi suka naik turun itu ternyata cemas tuh sangat besar sekali pengaruhnya. Alhamdulillah sekarang Pak, saya normal. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya sehat kembali, dan berterima kasih juga telah berkenalan dengan Bapak. Saya baru hari ini ketemu dengan Pak Iwan, bertemu dengan Pak Iswan, bertemu dengan Pak Sabto, dan reng-rengannya Pak Angga baru ketemu pada hari ini. Terima kasih Pak atas berbagai halnya, ilmunya dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.